ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Khususan kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, khususan kepada takmir Masjid Darul Ilmi, khususan kepada Bapak Krishna dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan ridho dan menerima sedekah beliau-beliau ini ya Allah. Infak yang sudah dikeluarkannya ya Allah, dan mendapatkan pengganti yang lebih baik dan berkah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang terbaik, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah tadi sudah kita awali dengan berbuka puasa sunnah bersama di hari Kamis ini. Dan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah berikan kita umur panjang bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tinggal menghitung hari lagi ya. Kalau perhitungan dari Muhammadiyah, hari Ahad sudah sholat tarawih, hari Seninnya berpuasa ya. Maka kemudian yang terpenting adalah persiapan ya, supaya kemudian Ramadan yang kita jalankan nantinya memperoleh pahala yang sempurna, dan dari ibadah puasa yang kita kerjakan menjadi jalan ketakwaan bagi diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, tepatnya di tahun 2 Hijriah. Kalau tahun 2 Hijriah itu berarti 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau dilihat dari fase dakwahnya ya, Makkiyah dan Madaniyah, beliau SAW berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu berarti ayat-ayat yang turun sebelum beliau hijrah ya. Kemudian ayat-ayat Madaniyah berarti ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah. Itu definisi yang saya ambil menurut saya paling pas. Bukan soal tempat Mekah dan Madinah,
Tapi Makkiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah itu setelah hijrah. Dimanapun tempatnya, kalau itu setelah hijrah, ayat turun dimanapun tempatnya, walau tidak di Madinah, walau beliau tidak sedang di Madinah, kalau ayat turun setelah hijrah, maka itu termasuk Madaniyah, walaupun turun bukan di Madinah. Ya. Begitu pula Makkiyah, ya. Jadi ayat ketika turun, walaupun beliau mungkin tidak sedang di Mekah, tapi karena dia turunnya sebelum hijrah, maka itu dikategorikan ayat atau surah Makkiyah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Rasulullah kan tidak selalu ada di Mekah dan tidak selalu ada di Madinah, kan gitu ya. Nah, di bulan kalau perintah puasa itu turunnya di bulan Sya'ban, ya, perintah wajibnya puasa di bulan Ramadan itu turunnya di bulan Sya'ban. Sama toh tahun 2 Hijriyah. Nah, nanti menariknya, begitu masuk bulan Ramadan tahun 2 Hijriyah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, Allah perintahkan untuk perang Badar. Ya Allah. Jadi perintah wajibnya puasa di bulan Sya'ban, bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, masuk di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan ketika muslimin sedang puasa, Allah perintahkan untuk perang Badar. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau dalam bahasa kita sedang nuzulul Quran, itu Rasulullah sebetulnya sedang perang jihad fisabilillah, perang Badar, Pak. Ya. Kalau bahasa di kita lah ya, kitanya sedang pengajian nuzulul Quran, itu sebetulnya Rasulullah bukan sedang nuzulul Quran. Itu Rasulullah sedang perang jihad fisabilillah di Badar. Jadi Nabi Muhammad bukan sedang pengajian nuzulul Quran, tetapi 17 Ramadan itu Nabi Muhammad sedang berada di Badar. Badar itu sumur, Pak. Ya. Kemudian disitulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, diwajibkan untuk berperang. Kutiba alaikumul qital, ya, wa huwa kurhul lakum. Yang namanya perang itu tidak ada yang suka. Karena perang itu ngentak ya apa-apa. Dan biayanya besar, logistik yang dibutuhkan besar, dan harus meninggalkan keluarga. Kalau dulu di masa Rasulullah itu perang lama, Pak. Jangan kalau di masa Rasulullah, sekarang perang di Palestina itu berapa puluh tahun nggak selesai-selesai. Berat dah, Pak. Kalau kita di sini enak ya. Musim hujan kita tidurnya di kamar, ya, selimutnya tebel, kemudian kasur bantalnya empuk, ya. Jadi anak-anak di Palestina, mereka warga masyarakat Palestina yang sekarang ini sedang konflik, mereka tidurnya di dalam tenda, ya, kemudian tidur di atas tanah, ya. Kemudian tidur di atas tanah yang tergenang air gitu, ya. Ya Allah. Itu kemarin, Pak. Sekarang banyak dari mereka yang kemudian mati kelaparan. Sedangkan kita di sini sering kekenyangan. Jadi yang namanya perang itu nggak enak, Pak. Ya seperti itu. Yang namanya perang itu nggak enak memang. Maka alhamdulillah kita saat ini berada di negeri yang aman, ya,
berada di negeri yang aman dan harus selalu memohon berdoa kepada Allah supaya negeri ini diberikan aman dan sentosa. Baldatan aminah, ya, diberi negeri yang aman. Sebab negeri konflik perang itu enggak enak. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali ke tadi ya, bulan Sya'ban turun perintah wajib puasa di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Begitu masuk Ramadan 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, diperintahkan muslimin untuk perang jihad fi sabilillah di Badar. Maka nanti namanya perang Badar. Nah, perang Badar ini juga jadi perang Badar ini kenapa dinamakan Badar? Karena ini nama sebuah sumur yang digali oleh seseorang yang bernama Badar, ya, bernama Badar dari kabilah Ghifar. Jadi Badar itu nama sumur. Badar itu nama orang yang punya sumur tersebut dari kabilah Ghifar. Nah, perang Badar Kubra ini ada banyak penyebutan. Ada yang menyebut dengan Badar Uqma, ada Badar Qital, ada Yaumul Furqan. Tapi kalau Al-Quran, bahasa Al-Quran di surah Al-Anfal ayat ke-41. Jadi teman-teman kalau mau tahu kisahnya perang Badar itu ya di surah Al-Anfal itu, di ayat ke-41. Tapi menariknya kisah perang Badar di Al-Anfal itu kebalikannya, Pak. Jadi Allah buka dulu dengan cerita di endingnya, ya. Allah buka cerita dari endingnya, baru terus kemudian nanti maju. Gitu. Jadi menariknya penuturan atau menariknya narasi atau bahasa yang digunakan atau alur cerita yang digunakan oleh Al-Quran. Terkadang kan cerita itu dari awal sampai akhir. Lah kalau di surah Al-Anfal itu enggak, perang Badar dikisahkannya di akhir dulu, baru nanti maju di awal. Ya. Nah, kalau di surah Al-Anfal ayat ke-41, wa anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya. Dan kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, Yaumul Furqan. Ya, Yaumul Furqan yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Jadi di perang Badar ini antara musyrikin Quraisy, jadi masuk kabilah Arab ya, musyrikin Quraisy bersama muslimin. Ya, sebetulnya niatnya bukan perang, Pak. Jadi kala itu kan muslimin ketika hijrah. Muslimin ketika hijrah itu kan harus meninggalkan hartanya, Pak. Kamu boleh hijrah Madinah asalkan hartamu ditinggal di Mekah. Termasuk Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, itu diperbolehkan hijrah asalkan hartanya ditinggal di Mekah. Kalau hartanya ditinggal di Mekah, wah itu Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin, Pak. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf memilih untuk meninggalkan hartanya dan kemudian berhijrah ke Madinah. Berat loh, Pak, ya. Hijrah itu memang berat, Pak. Terkadang hijrah itu awalnya bikin kita miskin, Pak. Ya. Berhijrah itu awalnya akan bikin kita miskin karena harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin gajinya sudah menjanjikan gitu ya, apapun sudah dijamin gitu ya. Tapi kalau itu pekerjaan yang haram ya harus kemudian hijrah, ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan miskin kita. Ayo piye ya? Kan jadi dilema ya kadang-kadang ya. Padahal cek duwe cicilan, cek duwe angsuran, cek duwe utang lah macam-macam, Pak. Ya.
Tapi Abdurrahman bin Auf memilih meninggalkan hartanya, menjadi miskin. Dia hanya membawa baju yang dia pakai untuk kemudian hijrah ke Madinah. Itu baru Abdurrahman bin Auf, belum sahabat-sahabat yang lain, Pak, yang mereka boleh hijrah asalkan hartanya ditinggal. Maka sebetulnya kan muslimin terdolimi, Pak, hartanya dirampas dengan cara yang batil, Pak. Maka ketika Rasulullah sudah hijrah dan muslimin, ya, sahabat sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendengar Abu Sufyan itu akan melakukan perjalanan, ya, akan melakukan perjalanan dengan membawa unta yang sangat banyak, dengan membawa harta kurang lebih 4.000 dinar. 4.000 dinar itu kalau 1 dinar 4 juta dikalikan, Pak. Mohon maaf, bukan 4.000, Pak, 50.000 dinar. Jadi membawa 1.000 unta dengan harta yang dibawa itu totalnya 50.000 dinar, dan kemudian dikawal hanya dengan 70 orang. 1.000 unta bawa harta totalnya kurang lebih 50.000 dinar, 4 juta kali saja 50.000, ya. Terus kemudian dikawal oleh 70 orang saja. Dan ini nanti lewatnya Madinah, Pak. Apa namanya? Lewat berangkat dari Syam, ya, berangkat dari Syam. Jadi kalau peta ini kan ini, Pak. Kalau petanya, ya, di sini ada Yaman, di sini ada Mekah, Madinah, Syam. Jadi kalau mau dari Syam ke Mekah atau Mekah ke Syam, maka akan melewati Madinah. Nah, ini berangkat dari Syam, Pak, menuju ke Mekah. Maka informasi ini didengar oleh Rasulullah SAW, yang sehingga kemudian beliau SAW mengumpulkan sahabat. Hartamu yang kemarin diambil, hartamu yang kemarin dirampas, yuk, sudah saatnya kita mengambil hak kita kembali. Mumpung Abu Sufyan bawa harta banyak ini dari Syam ke Mekah, kan melewati Madinah, Pak. Ayo kita hadang, ambil hartamu yang kemarin dirampas. Jadi bukan muslimin yang merampas, Pak. Muslimin hanya ingin mengambil haknya yang sudah dirampas ketika kemudian hijrah. Jadi niatnya bukan perang. Nah, niatnya awalnya bukan perang, tapi ternyata didengarlah oleh kemudian Abu Sufyan, akhirnya kemudian mengerahkan pasukan yang besar, 1.000 pasukan, padahal jumlah muslimin cuma 300, Pak. Musyrikin Quraisy mengerahkan 1.000 pasukan, sedangkan muslimin hanya 300, Pak. Ya Allah. Jadi satu orang harus melawan berapa orang? Ya Allah. Sudah perang itu berat, ya, dan tidak imbang, Pak. Ya, tidak imbang. Kalah muslimin secara logistik, kalah perbekalan, kalah jumlah pasukan, kalah jumlah senjata, kalah. Karena dari Quraisy siap perang, sedangkan muslimin sebetulnya hanya menghadang, Pak. Bukan niat perang, hanya menghadang untuk mengambil harta yang dirampas, mengambil harta haknya muslimin yang dirampas. Jadi muslimin itu niatnya nggak perang, Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau dalam kondisi seperti ini kira-kira bagaimana, ya? Ya bikin deg-degser, ya. Perang, pasukannya kalah, apapun kalah, lebih banyak musyrikin Quraisy. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari Madinah ke Badar, ya, Allah Subhanahu wa taala bikin muslimin itu hatinya jadi tenang, Pak. Jadi fit, jadi tenang, Pak. Jadi fit, jadi tenang. Kalau di musyrikin Quraisy
dikasih hujan terus Pak, sehingga mereka jalannya lambat. Musyrikin dikasih hujan yang gerimis. Padang pasir itu kalau dikasih hujan gerimis kan malah dia bagus Pak, karena tanahnya jadi madet, yang sehingga buat jalan juga enak toh. Maka kemudian disitulah Allah turunkan hujan gerimis kepada muslimin di surah Al-Anfal ayat ke-11, id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Nah, ini keutamaan hujan. Keutamaan hujan. Apa? Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Udah ini marah ngantuk is wajar ya toh. Ini firman-Nya Allah nih Pak, ini firman-Nya Allah ya. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Yang dengan ngantuk kemudian kita ini bisa tertidur ketika hujan ya, sebagai suatu penentraman daripadanya. Kita jadi tenang Pak, jadi tentrem Pak. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk apa? Mensucikan kamu. Kemudian dengan hujan itu menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ini keutamaan hujan Pak. Jadi nek udan iki aja maido, aja kaken sambat ya. Udan dinikmati ya. Bagaimana cara menikmati hujan? Ya tidur Pak. Tidur Pak. Karena di situ tadi ya, sebagai suatu penentraman. Atau kemudian apa cara menikmati hujan? Ya hujan-hujan. Karena air hujan itu akan dapat menyucikan kamu, karena air hujan itu suci dan menyucikan, asalkan yang langsung turun dari langit. Ya, jangan di bawah talang ya, aja nang ngisor wit. Langsung ini dari langit hujan-hujan, Masya Allah. Airnya suci dan menyucikan. Kemudian apa? Akan bisa menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Kemudian kaitannya dengan perang Badar, maka rasa takut jadi hilang gitu ya. Kemudian rasa keder jadi hilang gitu Pak. Karena 300 lawan 1000. Muslimin nggak bawa senjata Pak, sedangkan yang 1000 pasukan bawa senjata Pak. Itu secara manusiawinya kita kalau wedi ya wajar Pak ya. Jangankan kok 1 lawan 3 ya, jangankan kok kita 1 lawan 1, kita tangan kosong musuh bawa bedil, itu kita ya wis wedi loh Pak. Kita 1 lawan 1 ya, kita tangan kosong musuh bawa bedil Pak. Ya 1 lawan 1 aja kita sudah takut, apalagi ini 1 banding kan itu ya. Tapi kemudian itu dihilangkan Pak, dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hatinya tenang, tentram. Kemudian apa? Allah menguatkan hatinya muslimin, kemudian memperteguh dengannya telapak kakimu, karena tanahnya madet, akhirnya kemudian buat jalan enak ya. Kemudian kalau hatinya tenang pun ya, tentram gitu, kita juga melangkahnya teguh ya, berani, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika hujan itu Rasulullah kan berdoa Pak. Kalau dalam bahasa kita gini, ya Allah, ya Allah, ini 2 pasukan mau bertemu nih, orang beriman dan orang-orang musyrik. Kalau sampai orang-orang beriman kalah ya Allah, yakin tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu. Nah gitu Pak, doanya Rasulullah itu. Kalau sampai sekarang ini perang pertama loh Pak, ini perang pertama ya. Kalau di perang pertama ini muslimin kalah,
orang-orang beriman kalah, yakin ya Allah tidak akan ada orang lagi yang menyembahmu. Kenapa? Kemenangan berada di orang-orang musyrikin Quraisy. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bahasane koyok apa ya? Mengultimate ya, mengultimatum ya. Allah Subhanahu wa taala ini ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian tenang saja, Pak. Pokoknya nek dagangane pusat ya toh. Pokok nek dagangane pusat itu tenang, Pak. Kenapa? Di dalam surah Ali Imran ayat ke-123 Allah sudah sampaikan walaqad nasarakumullah bi Badrin. Tenang saja, Pak. Ya. Allah sudah sampaikan dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Wa antum adillah. Padahal kamu dalam keadaan lemah, Pak, kalah pasukan, randu senjata, ya toh, lawan sewu, ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga teringat di surah Muhammad ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau nolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Yakin saja, Pak. Wes pokoknya kalau nulung Allah, maka tidak akan Allah biarkan sengsara, tidak akan Allah biarkan celaka, tidak akan Allah biarkan kalah. Pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Langsung, Pak, ketika muslimin jumlahnya mau 300, Allah turunkan pasukan dari para malaikat, Pak. Yang nanti kalau panjenengan lihat di Sirah Nabawiyah di perang Badar, para malaikat ini ketika membunuhi pasukan musyrikin Quraisy, itu mereka punya ciri khas, Pak. Ciri khasnya malaikat itu apa? Memutilasi, Pak. Ya. Ciri khasnya malaikat itu memutilasi, Pak. Jadi ada nanti testimoni di lapangan, ketika orang beriman itu mau medang, pedangnya belum sampai, orang musyrik ini sudah mati termutilasi, Pak. Muslimin kaget, ini padahal belum tak pedang loh ini. Tapi musuh kemudian langsung apa? Terbunuh, termutilasi, Pak. Jadi ketika dilihat di lapangan, ternyata lebih banyak yang matinya dimutilasi, Pak, oleh malaikat ini. Yang sehingga apa? Sebetulnya yang banyak membunuh musyrikin Quraisy itu orang beriman atau malaikat? Malaikat, Pak. Sebab kebanyakan, ya rata-rata kebanyakan pasukan Quraisy yang meninggal itu semua termutilasi, Pak. Jadi sedikit yang terbunuh oleh muslimin itu sedikit, Pak. Lebih banyak malaikat yang menyelesaikan perang itu. Maka tadi, dan Allah telah menolongmu di perang Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Ini jamaah. Tapi aja dicoba loh ya. Kok enek kumpulan preman yang jobo terus kok parani, ya toh? Wah, tantang gelut apa piye kan itu. Kene jagane malaikat ya toh. Malaikatnya rami miduk-miduk lah, malah rekoso ya, malah bongko ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pokoknya kalau sudah bertekad maju ya, faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah bertekad ya maju-maju aja. Berikhtiar, berusaha, soal hasil kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri hati hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi kebutuhannya.
Apa toh kebutuhan kita itu kan banyak toh. Kebutuhan kita kan bukan hanya duit, bukan hanya harta, bukan hanya sandang pangan papan. Kita bahagia ya butuh, ya menang perang ya butuh, kan itu ya. Ketenangan ya kita butuhkan. Jadi kalau berbicara tentang Allah akan penuhi kebutuhannya orang-orang yang bertawakal, itu semua apa yang kita butuhkan, Pak. Baik yang tampak atau yang tidak tampak, baik yang fisik ataupun yang batin, itu kan kebutuhan kita semua. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad, bismillah. Soal hasil tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek carane ngaji Quran iki pokoke nyantol ra nyantol iso ra iso kan itu ya. Sekolah itu ya, ngaji atau belajar Quran wis pokoke iso ra iso, nyantol ra nyantol, sing penting mangkat. Itu sepenting mangkat. Orang tuh kalau datang pengajian nyantol opora, mudeng opora, faham opora, ngantuk opora, itu sudah dapat keutamaan ya. Keutamaannya apa? Dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk. Walaupun orang nyantol, walaupun orang faham, walaupun ngantuk, tetap dapat keutamaan dimohonkan ampun. Apa mana sing faham kan itu ya? Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya itu kalau mau ngaji itu bukan wah aku engko mudeng apa ora ya, aku engko iso apa ora ya. Nah, ndak usah gagas itu. Wis penting mangkat. Lah kok ustadz kok sepaneng marai ngantuk, marai merem, tetap dimohonkan ampun oleh makhluk ya, Masya Allah. Lumayan tuh ya. Pengajian turu tangi-tangi dosane wis resik. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi faham kan itu, Masya Allah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari perang Badar. Kemudian dari sini apa kemudian pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuatan doa, Pak. Ya. Kalah bondo menang menang rupo ya kalah soalnya. Ya toh, ya. Kalah bondo ya. Kalah bondo, kalah rupo menang donga. Ngono lho ya. Ah, gitu ya. Rupaku kalah gak apa-apa, ya toh. Bondoku kalah ya ora apa-apa. Sing penting menang donga. Asmara hancur, sholawat meluncur. Wah, ngono wis gak apa-apa. Digawe penak ya. Tenang wae. Dagangane pusat tok ya. Masya Allah. Cinta ditolak, Ustadz bertindak. Jeneng dukun ya, jaluk donga Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan doa. Kenapa doa ini ud'uuni astajib lakum ya? Allah perintahkan doalah kalian kepadaku maka aku akan perkenankan. Apalagi doa ketika hujan turun, karena salah satu keadaan di mana doa itu mustajab adalah doa ketika hujan turun. Nah, ketika tadi Rasulullah berdoa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika Allah turunkan hujan. Ini pelajaran yang berikutnya. Kemudian apa? Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Ketika musuh senjatanya lengkap dan kita nggak bawa senjata, tapi ingat kita masih punya satu senjata yang ampuh, yaitu apa? Doa. Rasulullah itu doa ketika di perang Badar tangannya kan sampai ini, Pak. Masya Allah. Kan doa itu bisa dilihat dari tangan ya. Nek tangannya orang angkat ya kita rapati ya butuh kan itu ya. Tangannya gersak ini ya kita butuh tapi kok ya setengah-setengah itu ya. Tapi nek uang butuh banget itu biasanya tangannya ngatek, wah itu ya Allah ngatek nangis ya, Masya Allah. Itu Rasulullah itu ketika berdoa di perang Badar itu tangannya sampai meninggi beliau. Artinya ini doanya beneran ini, Pak. Muslimin Allahu Somad, bersandar bergantung hanya kepada Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, kan ini ngejel banget tadi ya. Ya Allah, kalau kami kalah,
yakin tidak ada orang yang menyembahmu setelah ini. Karena ini yaumul furqan, pembeda antara orang yang hak dan yang batil, orang yang beriman dengan orang yang kafir. Lah kalau perang pertama muslimin sudah kalah kan ya wagu. Maka kalau perang pertama ini muslimin kalah, ini pertaruhan antara hak dan batil. Begitu kemudian Allah tolong muslimin dengan senjata doanya dan usaha semaksimal mungkin, Allah turunkan bala tentara dari makhluk malaikatnya, dan kemudian musyrikin Quraisy kalah, Pak. Dan ketika musyrikin Quraisy kalah, sejak saat itulah orang-orang musyrikin Quraisy tidak lagi berani untuk melawan muslimin sendirian, tidak berani, Pak. Wis kalah ya. Jadi sehingga kabilah Arab itu sudah nyerah, angkat bendera, tidak berani melawan muslimin sendirian. Akhirnya apa? Yang mereka lakukan adalah memprovokasi konco-konco yang lain. Wong Yahudi ya toh, ngejak apa itu ya? Ngejak koalisi ya toh. Wong musyrikin Quraisy, kabilah Arab, koalisi dengan Yahudi, koalisi dengan orang-orang munafik ini. Untuk apa? Menyerang muslimin di perang apa? Perang Ahzab atau perang Khandaq ya. Karena mau maju sendiri nggak berani, maju sendiri nggak berani sudah. Yang sehingga harus ngajak-ngajak yang lain, memprovokasi yang lain untuk bareng-bareng melawan muslimin di perang Khandaq atau di perang Ahzab. Siapa yang menang? Tetap muslimin yang menang. Masya Allah. Kene pokoknya jak gelut ini ya, jak jihad ini wes, masya Allah. Mulanya olahraga ya, masya Allah. Latihan bela diri, ya toh. Latihan bela diri supaya bisa membela calon istri kan ini ya, masya Allah. Jaga awakmu reso, jaga anak wong kan ya repot ya, jaga awake dhewe reso ya, masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Olahraga ya, bela diri suatu saat dibutuhkan ini strong gitu ya, kuat. Kenapa? Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan termasuk kekuatan di sini adalah apa? Termasuk kekuatan di sini adalah kuat fisiknya. Selain daripada kuat ilmunya, kuat hartanya, tapi yang paling penting juga tak kalah pentingnya adalah kuat fisiknya. Olahraga, kelentrak-kelentruk ya, kumbahan ya, klumbrak-klumbruk ya, ya olahraga, bela diri ya, push up, pull up, sit up ya, itu bentangannya metekol ya. Sehingga kita kalau sudah punya kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan harta, wah insya Allah muslimin jadi kuat ini. Aizzah ya, luar biasa. Kayak Umar bin Khattab itu ya, luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari apa yang bisa kami sampaikan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah dari perang Badar. Jadi ketika Ramadan itu muslimin perang, artinya di sini Ramadan mengajarkan apa? Nek Ramadan itu yang produktif. Kalau Ramadan itu yang aktif. Ojo mok turu tangine gerpas salat karo buka tok ya. Sahur. Sing aktif ya, sing produktif ya. Poso lemes kok kita lemes nganti lambene putih mes semaput ini kan ya Allah. Yuk yang produktif sebagaimana muslimin ketika Ramadan malah Allah wajibkan untuk berperang ya. Nah kalau kita berkarya saja ya, kita berkarya ya, yang aktif, yang produktif. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.